Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini prinsip ya perundungan dan kekerasan seksual. Kenapa hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Lutfi Aziz. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan nama saya Rizky Saputra. Saya kami di sini ingin melakukan wawancara mengenai pandangan sekolah terhadap perundungan dan kekerasan seksual. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia meluangkan waktu beberapa menit untuk wawancara ini? Siap, baik, boleh. Ya, terima kasih sebelumnya Bu atas ketersediaannya. Selanjutnya, Ibu mohon maaf bisa perkenalkan nama dan pekerjaan Ibu sebagai apa di sekolah ini? Nama Ibu Rina Sri Rahayu, pekerjaan sebagai guru BK, juga sebagai guru fisika. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaannya Ibu. Boleh, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih bagaimana pandangan pihak sekolah mengenai isu perundungan dan kekerasan seksual saat ini? Pandangannya tentu ya, sebagai pihak sekolah, kami tidak menginginkan terjadinya adanya bullying juga kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Untuk itu makanya di awal pembelajaran atau di awal saat masuk anak-anak kelas 10 masuk, itu biasanya kita mengadakan juga sosialisasi anti bullying, anti kekerasan seksual. Juga kita mengadakan biasanya ada yang datang nih, baik itu dari BKKBN biasanya kan ya yang berhubungan dengan itu, terus dari pihak kepolisian juga yang berhubungan dengan kekerasan seksual gitu. Nah itu kerjasama itu juga kita bangun untuk menghindari terjadinya bullying dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja bentuk perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Oke, pasti kalian sendiri juga pernah mengalami ya, pernah SMA gitu ya. Sebenarnya sih bullying itu awalnya mungkin kalau menurut Ibu sendiri ya, itu terjadinya hanya pertama itu dari candaan ya nggak sih, dari sindiran ya nggak. Nah itulah yang mungkin kalau misalnya setiap orang mengalami sindiran atau candaan, ada yang mudah untuk terpengaruh, ada yang tidak ya nggak sih. Kalau misalnya yang enggak mah sebenarnya mah dianggapnya ya udah biasa aja, bukan terjadi bullying gitu pada dirinya, ya udah sih teman kita cuma candaan aja ya nggak ya. Tapi kalau misalnya si anak itu udah merasa berbeda, dia ditinggalkan misalnya, dijauhi sama teman-temannya, habis itu setelah dijauhi diberikan dia candaan atau sindiran, boro-boro dia mau menganggap itu sebagai candaan, pasti dia akan menganggapnya sebagai itu adalah hinaan. Nah hinaan inilah yang akhirnya menjadi bullying gitu. Karena kalau misalnya dari teman sendiri mah kita sering nggak sih dicandain sama teman? Sering. Terus kita ngerasa terhina atau merasa bahwa teman kita membuli kita nggak? Enggak, karena kedekatan antar teman itu yang menjadikan kita, kalau misalnya sama teman dekat mah kita mau disindir kayak gimana juga udah kebal kan? Ya. Nah, jadi istilahnya mah ya membuat membangun kedekatan emosional antara siswa satu sama lain. Mungkin ya itu yang mengurangi peristiwa atau rasa bullying itu terjadi. Kalau misalkan circle nih, di betul. Nah itu circle. betul. Nah, itu bagaimana Ibu menangani suatu circle tersebut? Betul. Circle itu tidak bisa dihindari sebenarnya. Karena menurut Ibu ya, istilahnya kita aja kalau misalnya sama teman yang ini mah, nyaman nih teman yang ini buat diajak jalan, atau teman yang ini mah enaknya buat belajar bareng, teman yang ini mah enaknya buat apa gitu ya. Akhirnya kita berkumpul menjadi satu circle karena kesamaan kebiasaan biasanya, atau kesamaan si ini mah senang belajar, biasanya circle ini circle anak-anak belajar, yang ini circle anak-anak main ya nggak sih. Nah jadi kesamaan kebiasaan itulah yang membuat circle. Bagaimana cara menanggapinya? Sebenarnya sih tanggapan itu ya, maksudnya mau dianggap lumrah ya bisa, karena ya kita tidak bisa menghindari adanya circle kan. Karena kan kita sendiri aja, kita mau nggak sih temenan sama anak yang itu? Kalau menurut kamu anak yang itu bandel, terus kita nggak sejalan nih sama dia, mau nggak kita temenan bareng dekat banget? Enggak. Nah kan istilahnya circle itu kedekatan yang erat.
Tapi kalau misalnya oke, berarti kita harus bisa memberikan pemahaman pada anak, boleh deketan temen deket banget nih sama satu kelompok, tapi temen yang lain jangan sampai dihindari dong, temen yang lain jangan sampai dijauhin dong. Saling, kalau misalnya apalagi kalau kerja kelompok, apalagi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang harus membuat kebersamaan sekelas misalnya, nah diraih teman-temannya yang lain. Jangan sampai circle itu tetap terbentuk meskipun terjadinya misalnya mau kegiatan kelompok kelas yang lain. Nah itu ya, jadi sebenarnya hal-hal itulah yang harus kita berikan pemahaman lebih jujur pada anak-anak. Ketiga, bagaimana cara sekolah menanggapi kasus perundungan? Oke, menanggapi kasus perundungan. Jika sudah terjadi nih ya, misalnya terlihat ada perundungan, baik itu misalnya, oh ternyata ada yang berantem nih, ternyata berantemnya itu akibat perundungan atau saling sindir tadi misalnya. Biasanya kita panggil gitu si anak yang terjadi perundungan dan pelaku perundungan dan korban perundungan, biasanya kita panggil, kita berikan edukasi juga, kita berikan juga pemahaman ada apa ini, biasanya apakah hanya terjadinya tuh gara-gara kesalahpahaman, ya kan ya tadi tuh ya kan, biasanya terjadi dari kesalahpahaman biasanya. Kalau misalnya udah saling memaafkan, benar nih nggak akan terjadi lagi, nggak akan ada apa lagi. Nah biasanya mereka sudah berada di satu perkumpulan itu, jadi kita sebagai mediator lah. Bagaimana kan perundungan itu terjadi di sekolah ya. Nah, pas dipanggil sama BK itu si siswa itu udah saling memaafkan. Tapi kalau di luar sekolah bagaimana cara menanggapinya? Nah, gitu. Nah, istilahnya gini. Kalau misalnya di dalam sekolah kan kita bisa memantau. Tapi kan kalau di luar sekolah kan kita nggak bisa pantau ya. Sehingga akhirnya jadi harus ada perjanjian lah jadinya setelah kita pertemuan itu perjanjian. Jadi saat terjadi perselisihan lagi di luar sekolah, kita udah nggak bisa bantu kan istilahnya. Nah saat terjadi misalnya benar-benar terjadi, berarti akan ada pemanggilan orang tua. Karena ya orang tua harus tahu hal itu tidak bisa terjadi di sekolah. Sehingga biasanya kalau misalnya tetap nih ada terjadi lagi di luar sekolah, ternyata ada informasi, biasanya kita panggil lagi bukan hanya si anak saja, tapi beserta orang tuanya gitu. Jadi perjanjiannya bukan hanya udah lebih serius lah jadinya. Jadi ntar anak pun dikenakan sanksi tentunya, baik itu sanksi SP. Nah kan surat peringatan kan, peringatan itu misalnya si anak ini udah kejadiannya berkali-kali, berarti SP-nya naik lagi, itu kan SP1, SP2 dan sebagainya. Kenapa hal ini harus tetap disikapi dengan baik? Karena rata-rata anak-anak korban bullying itu yang di kemudian hari suka menjadi pelaku bullying. Jadi benar-benar harus bisa kita tuh memberikan edukasi bahwa sebenarnya dari hati kita lah gitu ya, sikap itu terjadi. Kalau misalnya si anak itu ngerasa bahwa oh ini hanya candaan kok, nggak bakalan sampai terjadinya sakit hati lah. Ya udah sih dia mau ngasih candaan, ya udah aja gitu kan ya, nggak akan jadi sesuatu yang mempermasalahkan kemudian hari. Tapi kalau si anak itu mendendam, punya rasa sakit hati, candaan dianggap hinaan itu jadi berbekas, bilang ke orang tua ya, nah itulah yang jadi panjang. Bullying itu yang akhirnya dia punya dendam. Kalau dendam tidak tersalurkan, emosi tidak tersalurkan, akhirnya dia jadi di kemudian hari lah yang dia tadinya jadi korban statusnya, di kemudian hari dia bisa jadi pelaku. Ya, jadi itulah yang benar-benar kita harus bisa melihat situasi gimana caranya bullying itu tidak terjadi. Dari itu nyata kita memberikan pemahaman bahwa ayo antar teman mah ya gitu ya, istilahnya mah jangan sampai kita melakukan istilahnya kata-kata baik juga yang harus keluar, jangan sampai kata-kata yang saling menyinggung perasaan, baik itu bentuknya candaan ataupun hanya sebatas sindiran. Jadi jangan sampai kesalahpahaman itu terjadi di antar teman. Tuh, apalagi bukan teman dekat. Nah, karena kalau teman dekat mah kadang kita bisa cuek-cuek aja. Toh kita bisa saling satu sama lain tahu kan kalau teman dekat. Kalau teman udah jauh, udah sama anaknya juga pendiam, disindir, udahlah sakit hati lah dia gitu ya. Itu apa saja langkah pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan sekolah? Oke, kalau pencegahan kekerasan seksual sih ya itu tadi biasanya kita adakan sosialisasi dari pihak yang lebih paham lah gitu ya, lebih ini lagi dari BKKBN lah, istilahnya bahayanya dari kekerasan seksual atau enggak, bagaimana si anak itu bisa menghindari terjadinya kekerasan seksual, terutama kan baik itu pastinya laki-laki perempuan sama ya, karena laki-laki
bisa aja dilecehkan bukan hanya oleh perempuan misalnya kan kadang sekarang mah ya kasusnya gitu ya oleh laki-laki lain yang dewasa misalnya gitu kan ya. Nah itu hal-hal seperti itu sih yang ada edukasi khusus sebenarnya dari pihak bimbingan konseling biasanya masuk kelas juga ada. Misalnya disisipkan di mata pelajaran saat kita memberikan pemahaman pada anak di kekerasan tema tentang kekerasan seksual juga sudah masuk gitu. Selain kita biasanya manggil pihak baik itu kepolisian biasanya atau apalah gitu yang biasanya bisa biasa menangani tentang kasus ini. Nah itu biasanya bagaimana sih dampak kekerasan seksual itu? Dampaknya sangat luar biasa ya kalau misalnya terjadi kekerasan seksual. Soalnya gini loh, kalau misalnya kekerasan seksual yang kita lihat secara ini mah, gini deh, misalnya ada kasus nih, misalnya pacaran, gitu ya, ternyata si pacarnya ini ya bukan hubungan seksual, bukan misalnya ya, kekerasannya itu lebih ke arah misalnya physically gitu ya. Dia memberikan cubitan apa gitu ya. Nah makanya tetap dampak-dampak dari pacaran dalam tanda negatif itu tuh sangat buruk nih. Makanya kita suka dari awal juga, apalagi kita tim guru BK dari pihak sekolah juga menghindari adanya pacaran di lingkungan sekolah. Gitu. Untuk menghindari itu terutama gitu ya. Jadi menghindari karena Bapak Kepala Sekolah pernah menyebutkan bahwa kalau misalnya sudah pacaran 1 bulan, 2 bulan, mungkin hanya kedekatan secara ingin tahu satu sama lain. Tapi kalau udah berlanjut begitu lama, begitu mendalam, apalagi sampai orang tuanya saling mengenal dan sudah diizinkan, hal-hal yang terlalu mendalam lebih lanjut dan terjadinya kekerasan seksual pada pasangan di luar nikah itu sering kali terjadi. Kayak menghindari itu di lingkungan sekolah, dihindari adanya anak-anak yang berpacaran. Lalu bagaimana peran guru dalam memberikan edukasi kepada siswa? Nah, edukasinya ya itu tadi, bukan hanya guru BK sebenarnya ya, guru-guru yang lain juga sama. Jadi saat anak-anak diberikan pengajaran oleh guru-guru, baik itu mapel apapun, saat kelihatan nih misalnya tadi ada anak-anak yang pacaran, biasanya ayo guru-guru sudah paham juga alhamdulillahnya untuk bisa memberikan motivasi atau memberikan peringatan lah, pengingat pada anak-anak bahwa hal itu jangan sampai terjadi. Jadi bukan hanya peran guru BK saja, tapi peran semua lingkungan di instansi ya, terutama di sekolah. Lalu apa harapan pihak sekolah terhadap siswa dalam menciptakan lingkungan yang aman? Nah itu ya harapannya tidak terjadi bullying di sekolah, tidak terjadi kekerasan seksual dengan cara yaitu aman, sekolah tidak ada anak-anak yang berpacaran mudah-mudahan gitu ya. Terus juga satu sama lain saling mendukung lah kegiatan di lingkungan sekolah. Sebenarnya bukan hanya siswa antar siswa kan, juga peran guru juga sangat berperan, peran kepala sekolah juga sangat berperan. Kalian bisa melihat sendirilah bagaimana lingkungan sekolah dipimpin oleh pemimpin yang baik, biasanya dipimpin oleh guru-guru yang memang bisa memberikan saran atau motivasi, memberikan lebih ke motivasi lah gitu ya. Jadi hal-hal itulah yang selalu disisipkan baik itu saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran gitu. Jadi ingin menciptakan lingkungan yang aman di lingkungan sekolah. Mungkin sudah selesai. Cukup? Iya. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah cukup pertanyaannya. Semoga terima kasih sebelumnya atas ketersediaannya. Semoga jawabannya bermanfaat bagi kami, bagi semua yang melihat wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas kedatangannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin salah ataupun tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah juga memaafkan apa yang sudah diucapkan apabila itu salah, tapi apabila itu benar semoga itu bisa menjadi bermanfaat gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk menghindari kekerasan seksual sama sebenarnya bukan hanya anak dewasa ataupun anak kecil ya, untuk bisa mengenali tubuhnya. Menghindari jangan sampai ada yang menyentuh, menyadari bahwa kita punya tubuh yang harus kita jaga. Dan juga menggunakan pakaian yang wajar dan pantas, juga rapi, juga ya sebagai umat muslim tentunya anak perempuan menjaga auratnya dengan baik itu akan menghindari kita dari kekerasan seksual. Juga untuk laki-laki juga sama ya, menjaga tubuhnya, mengenali bahwa tubuh itu adalah sebagai aurat dan menjaga pada pakaian terutama, karena terkadang kekerasan seksual muncul dari apa yang dilihat oleh orang lain gitu ya. Saat orang lain melihat ada sesuatu yang tidak pantas, akhirnya dijadikan, dilecehkan, kalau misalnya perempuan baju pendek misalnya dicolek lah segala macam. Nah, kita yang harus bisa menjaga bahwa tubuh kita adalah sesuatu yang memang harus kita jaga. Jadi menganggap bahwa inilah istimewa yang harus kita lindungi dan dijaga dengan baik. Makanya untuk anak-anakku semuanya, baik perempuan ataupun laki-laki, jaga tubuhnya, kenali bahwa tubuh kita adalah sesuatu yang sangat berharga yang Allah ciptakan untuk kita. Untuk itu dijaga dengan baik, dihargai dengan baik, dengan cara berpakaian yang baik, yang sopan, yang santun, terutama menjaga auratnya dengan baik. Terima kasih.